Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan membahas mengenai teori penawaran dalam ilmu ekonomi. Pernahkah kamu bertanya, kenapa harga barang di pasar bisa naik turun? Nah, salah satu jawabannya ada di teori penawaran. Yuk kita bahas dengan cara yang mudah. Bayangkan, kamu adalah seorang petani apel. Kalau harga apel tinggi, kamu pasti semangat untuk jual lebih banyak. Kenapa? Karena kamu bisa dapat untung lebih besar. Nah, inilah inti dari teori penawaran. Kalau harga naik, jumlah barang yang penjual mau dan bisa jual juga meningkat. Tapi kalau harga barang turun, jumlah barang yang penjual mau dan bisa jual juga menurun. Penjual jadi kurang semangat untuk jualan karena keuntungannya kecil. Kalau kita gambar ini menjadi grafik, jadinya garis miring yang ke atas, mulai dari kiri bawah ke kanan atas. Artinya, semakin tinggi harga, maka akan semakin banyak barang yang ditawarkan. Nah, reka adegan berikut merupakan aplikasi dari teori penawaran. Mari kita lihat bersama. Weh, lebaran aja. Bos, nggak datang. Yuk, duduk. Gimana kabarnya? Bagaimana peningkatan permintaan sirup menjelang lebaran ini? Baik Pak, seperti yang dilihat di data di komputer ini, Bapak bisa lihat untuk peningkatan kapasitas produksi kita awalnya itu 100 botol per minggu, dan data tahun lalu permintaan bisa meningkat hingga 150 botol untuk bulan Ramadan ini. Jadi kita perlu meningkatkan produksi. Bagaimana caranya? Kita bisa menambah shift kerja karyawan, lalu dan mengoperasikan mesin tambahan yang biasanya standby, tapi kita akan meningkatkan biaya produksi itu sekitar 10%. Selain itu, Pak, harga bahan baku juga naik 10% dalam bulan ini. Oke, jadi menurut data di sini, dengan peningkatan biaya ini, kita perlu menyelesaikan harga jual. Gimana analisis pasarnya? Berdasarkan survei sudah mengantisipasi kenaikan harga menjelang lebaran. Saya usulkan kita kenaikan harga sebesar 20%. Ini akan meningkatkan biaya dan memberikan margin tambahan. Apa nggak terlalu tinggi? Nanti mempengaruhi ke tingkat penjualan. Sebenarnya, permintaan sirup cenderung inelastis menjelang lebaran. Orang tetap akan membeli dan persiapan buka dan lebaran, bahkan dengan harga yang lebih tinggi. Oke lah 20%, tapi pasti penjual cukup tinggi ya. Ada ide nggak? Kita bisa meningkatkan diskon untuk pembeli dalam jumlah besar. Misalnya diskon 5% untuk pembeli minimal 100 ribu. Ini akan mendorong distributor dan toko grosir untuk meningkatkan pasar mereka. Oke, kesimpulannya kita akan meningkatkan produksi, menaikkan harga 20%, dan menawarkan diskon. Kamu tolong siapin strategi. Baik Pak, saya akan menyiapkan surat edaran dan presentasi untuk para distributor kita. Oke, sekian rapat kita. Terima kasih. Terima kasih. Menjelang lebaran, suasana di pasar menjadi lebih hidup. Permintaan terhadap berbagai produk termasuk sirup meningkat tajam. Fenomena ini bukan hanya mencerminkan tradisi masyarakat, tetapi juga menggambarkan bagaimana teori ekonomi, khususnya penawaran, bekerja dalam dunia nyata. Saat permintaan meningkat, produsen merespon dengan menaikkan jumlah produksi sirup. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar teori penawaran, yaitu ketika harga barang naik, maka produsen terdorong untuk menyediakan lebih banyak barang, dikarenakan adanya potensi keuntungan yang lebih besar. Pada kasus ini, harga sirup dinaikkan sebesar 20% untuk mengimbangi biaya produksi yang juga meningkat, seperti bahan baku dan transportasi. Namun, produsen tidak berhenti di situ.
Untuk memastikan distributor tetap berminat membeli meskipun harga meningkat, produsen menawarkan diskon sebesar 5% bagi pembelian dalam jumlah besar. Strategi ini bertujuan mempertahankan stok di pasar sambil menjaga kelancaran distribusi. Kita juga bisa melihat bagaimana elastisitas penawaran berperan. Produsen dengan cepat menambah produksi sirup, menunjukkan tingkat elastisitas yang tinggi. Namun, kenaikan biaya produksi mencerminkan bahwa ada batasan dalam elastisitas ini. Jadi, dari fenomena ini kita belajar bagaimana teori penawaran bekerja dalam keseharian kita. Teori ekonomi bukan hanya tentang angka, tetapi tentang memahami hubungan dinamis antara pasar, produsen, dan konsumen.